Halo semua, selamat malam. Perkenalkan, saya Desita Serliana dari jurusan Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang audit sistem informasi. Yang pertama, pengertian dari akuntansi. Pengertian dari audit teknologi informasi. Audit teknologi informasi adalah proses evaluasi terhadap infrastruktur teknologi informasi, keamanan dan pengolahan data suatu organisasi. Terhadap audit TI bisa berbeda-beda tergantung pada sifat organisasi dan tujuan audit. Namun umumnya langkah-langkahnya sama, yaitu meliputi yang pertama, tahapan dari audit teknologi sendiri, yaitu perencanaan audit di mana perlu identifikasi tujuan, ruang lingkup, sumber daya yang dibutuhkan untuk audit. Yang kedua, ada penentuan metode audit, sumber daya yang diperlukan dan jadwal audit. Yang kedua, ada pengumpulan informasi di mana mengumpulkan data dan informasi tentang infrastruktur TI, sistem dan kebijakan yang ada. Yang kedua, menilai kecukupan dan kehandalan kontrol yang sudah ada. Dan yang ketiga, ada evaluasi resiko di mana perlu mengidentifikasi potensi resiko yang terkait dengan sistem TI, menilai dampak dan kemungkinan terjadi pada resiko tersebut. Yang berikut, yang keempat, adalah pengujian sistem. Perlu dilakukan untuk pengujian sistem terhadap keamanan sistem. Perlu juga integritas data dan kepatuhan terhadap kebijakan. Yang berikut tentang memeriksa kehandalan prosedur dan kontrol yang diterapkan. Yang kelima, ada analisis temuan, di mana menyusun temuan dan perbandingan dengan standar atau praktik terbaik yang berlaku. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan antara keadaan yang seharusnya dan sebenarnya. Yang keenam, ada pelaporan, di mana menyusun laporan audit mencakup temuan, rekomendasi perbaikan, dan hasil audit, sehingga menyampaikan laporan kepada manajemen untuk tindak lanjut. Yang ketujuh, ada tindak lanjut, di mana perlu pemantauan tindak lanjut tentang rekomendasi audit yang telah diberikan atau yang telah dibuat, kemudian memastikan langkah perbaikan atau perubahan telah disampaikan dengan baik. Yang berikut ada audit follow up, di mana perlu melakukan peninjauan ulang untuk memastikan bahwa perubahan yang disarankan atau diperlukan telah dilakukan dengan efektif. Standar dan kerangka kerja dari ini membantu organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, mengidentifikasi kelemahan keamanan, dan meningkatkan efisiensi infrastruktur teknologi informasi serta pengolahan data. Selain itu, audit TI juga membantu dalam mengurangi risiko terhadap serangan cyber dan pelanggaran data yang dapat merugikan organisasi. Yang berikut ada standar dan kerangka kerja, di mana standar dan kerangka kerja audit dalam teknologi informasi memberikan panduan kepada audit untuk melakukan audit sistem informasi secara efektif. Beberapa standar umum yang perlu diketahui. Yang pertama, ada Control Objective for Information and Relay Technologies, di mana menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dan mengelola dan mengaudit TI dalam sebuah organisasi. Fokusnya itu untuk pada pengendalian pengolahan risiko serta memastikan TI mendukung tujuan bisnis. Yang kedua, ada SI atau ITC, di mana standar ini fokus pada keamanan informasi, memberikan panduan terkait manajemen keamanan informasi yang komprehensif dan sistematis. Yang ketiga adalah NIST SP, di mana diterbitkan oleh National Institute of Standards and Technology US. Ini adalah standar keamanan informasi yang memberikan kontrol dan panduan teknis untuk mengelola risiko TI. Yang berikut ada standar dan kerangka, di mana informasi teknologi Infrastructure Library mendefinisikan praktik terbaik dalam manajemen layanan TL. Meskipun bukan standar audit, ITL memberikan pedoman yang berguna untuk meningkatkan pengolahan dan penggunaan TI secara efisien. Yang kelima, ada International Standard on Auditing. Meskipun bukan secara khusus untuk audit TI, ISA juga memberikan
pedoman umum bagi auditor dalam melakukan audit keuangan termasuk audit TI di dalamnya. CS Commit of Sponsoring Organization of the Third Way Commission menyediakan kerangka kerja yang luas untuk pengendalian internal dalam sebuah organisasi yang dapat mencakup pengendalian TI. Standar-standar ini memberikan panduan tentang bagaimana auditor dapat mengevaluasi audit sistem informasi. Mereka mengatur proses audit, memberikan panduan tentang kontrol yang diberikan, dan membantu organisasi untuk mencapai kepatuhan serta efisiensi dalam pengolahan TI. Saat melakukan audit TI, auditor seringkali menggunakan kerangka kerja yang berbeda-beda untuk mengkombinasikan beberapa standar untuk memastikan audit yang komprehensif serta sesuai dengan kebutuhan organisasi yang diaudit. Manfaat dari keamanan cyber sendiri adalah praktek dan upaya perlindungan terhadap sistem komputer, jaringan, perangkat lunak, dan data-data dari ancaman cyber. Manfaat cyber bagi perusahaan sangatlah penting, antaranya ada perlindungan data di mana perlu melindungi data sensitif dan informasi penting dari akses tidak sah, pencurian, atau kerusakan yang dapat merugikan perusahaan. Yang kedua ada kepatuhan hukum, di mana membantu perusahaan untuk mematuhi peraturan dan regulasi terkait keamanan data dan privasi yang berlaku. Yang ketiga ada kelangsungan bisnis atau di mana mencegah serangan cyber yang dapat mengganggu operasi perusahaan, mengakibatkan penurunan produktivitas atau kerugian keuangan. Yang berikut ada reputasi dan kepercayaan, mempertahankan kepercayaan pelanggan pemangku kepentingan dengan menunjukkan tanggung jawab terhadap keamanan data. Yang berikut ada cara meningkatkan keamanan data perusahaan, di mana pelatihan dan kesadaran karyawan diedukasi terhadap karyawan tentang ancaman cyber dan praktik keamanan seperti pengolahan kata sandi yang kuat, pencegahan phishing, dan identifikasi ancaman. Yang terakhir ada penggunaan perangkat lunak keamanan. Manfaat dari ini pun ada pemantauan data deteksi dini, penggunaan data, pembaruan pemeliharaan rutin. Yang berikut ada penggunaan data enskripsi data atau data sensitif yang disarankan dikirim tidak dapat diakses oleh pihak lain yang berwenang. Ada pembaruan dan pemeliharaan rutin, penggunaan identitas multifaktor, dan terakhir ada rencana pemulihan bencana. Yang terakhir adalah meningkatkan keamanan cyber, investasi yang krusial bagi perusahaan untuk melindungi data operasi, reputasi, kombinasi dari teknologi yang tepat, kebijakan yang ketat, dan kesadaran karyawan yang lebih tinggi membantu melindungi perusahaan dan ancaman cyber yang terus berkembang. Sekian presentasi dari saya, kiranya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.